Puji Tuhan, jemaat GBI Petra Cilegon. Tetaplah bersuka cita, tetaplah mengucap syukur, biarlah rohmu terus menyala-nyala melayani Tuhan. Apapun kesukaran, apapun kesulitan hari-hari ini, tetap kita beribadah. Puji Tuhan. Dan kepada semua para pemirsa yang ada di rumah, hari ini Minggu 12 Juli 2020, kita bertemu kembali lagi. Kita ada di rumah, kita percaya Tuhan ada di rumah kita. Bahkan Tuhan ada di hati kita. Tuhan ada di tangan kita. Tuhan ada di pikiran kita. Karena itu, biarlah ketakutan, intimidasi tidak menguasai kita. Karena bersama dengan Tuhan, kita pasti keluar sebagai pemenang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita buka bersama-sama. Kita baca bersama-sama di 1 Korintus pasal yang ke-9. Haleluya. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai dengan 27. Demikianlah firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku, Paulus katakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tema khotbah hari ini adalah lari begitu rupa. Katakan, lari begitu rupa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau dikatakan lari begitu rupa, berarti ada juga orang yang berlari tidak rupa. Ulangi. Kalau dikatakan lari begitu rupa, berarti ada juga orang yang berlari tidak rupa. Pertanyaan, rupa siapa? Haleluya. Saudara kasih Tuhan, Tuhan minta kita hari ini, jadilah serupa dengan Kristus. Haleluya. Jadi kalau dikatakan lari begitu rupa, artinya jadilah serupa dengan Kristus. Amin. Roma 12 ayat 2 berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu, berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, bukan menjadi serupa dengan dunia ini. Saya ulangi, bukan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi Tuhan minta menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kata lari begitu rupa artinya menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Alkitab mencatat ada satu peristiwa, yaitu Tuhan memusnahkan satu kota yang namanya Sodom dan Gomora. Tapi apa yang terjadi? Di kota tersebut ada Lot, istri Lot, dan anak-anaknya Lot. Puji Tuhan. Ya, sebelum dimusnahkan kota tersebut, Tuhan datang dengan malaikatnya berkata, larilah, tinggalkan kota ini. Larilah, tinggalkan kota ini. Puji Tuhan. Apa yang terjadi? Lot, istrinya, anak-anak keluar dengan cepat. Mereka lari begitu rupa. Mereka lari sedemikian rupa. Tapi apa yang terjadi? Alkitab mencatat, istri Lot menengok ke belakang ke kota tersebut dan menjadi tiang garam. Apa yang kita dapatkan di sini? Artinya apa? Istri Lot sudah lari.
Istri Lot sudah lari, mungkin cukup jauh larinya. Mungkin cukup jauh larinya. Anugerah Tuhan, kesekian kali saya ke Israel. Pernah saya memperhatikan dan sempat menghitung jarak antara Laut Mati saat itu yang merupakan tradisi tempat di mana di dalamnya situs kota Sodom dan Gomora, dan ada tugu istri Lot. Nah, saya memperhatikan di situ perjalanan dari tempat yang merupakan kota tua tersebut, Sodom dan Gomora di Laut Mati tersebut, dengan tugu istri Lot itu cukup jauh. Ya, hampir sampai 1,5-2 kilo jaraknya. Berarti apa? Berarti istri Lot itu cukup jauh larinya. Tapi kenapa jadi tiang garam, Bapak Ibu? Jawabannya adalah istri Lot lari, tetapi tidak lari begitu rupa. Kenapa? Karena menengok ke belakang. Masih terikat, masih teringiang-ngiang, masih teringat hal-hal yang mungkin menyenangkan, keinginan-keinginan dagingnya. Saudara kasih Tuhan, begitupun dengan kekristenan kita. Sudah cukup jauh kita lari, artinya sudah sekian lama kita jadi orang Kristen. Sudah cukup jauh lari, sudah cukup lama kita menjadi hamba Tuhan. Cukup lama kita melayani Tuhan. Tetapi kita tidak serupa dengan Kristus. Masih terikat dengan dosa. Terikat dengan kedagingan. Terikat dengan keduniawian. Ya, jatuh bangun, lebih banyak jatuh daripada bangun. Memang tidak ada yang kebal dosa. Kita belum sempurna. Tetapi sudah cukup lama, cukup jauh kita lari. Sudah cukup jauh kita melayani Tuhan. Tuhan minta hari-hari ini, mari kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Puji Tuhan. Hal yang kedua yang kita perhatikan, lari begitu rupa, itu juga hubungan erat dengan apa? Kehidupan kita. Bahwa hidup ini adalah suatu pertandingan. Amin. Hidup ini adalah suatu perjalanan. Hidup ini adalah suatu proses. Katakan amin. Karena itu Paulus mengingatkan, menulis surat ini kepada jemaat di Korintus. Supaya apa? Supaya dalam pertandingan, supaya dalam perjalanan, supaya dalam proses kehidupan ini, teruslah setia, teruslah berjalan, bahkan lebih sungguh-sungguh, dan akhirnya keluar sebagai pemenang. Amin. Ingat, hidup ini suatu pertandingan. Hidup ini suatu perlombaan. Karena itu mari hari-hari ini, kehidupan kita teruslah berlari. Teruslah berlari serupa dengan Kristus. Lupakan apa yang ada di belakang kita. Amin. Dan kita mengarahkan diri apa yang ada di depan kita. Dan kita terus berlari-lari kepada tujuan. Untuk apa? Untuk memperoleh panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Ini yang Tuhan minta. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, kalau dikatakan larilah begitu rupa, saudaraku, ini juga hubungan erat dengan apa? Memposisikan diri kita. Memposisikan hidup kita. Bukan mundur, tapi maju. Amin. Jadi larilah begitu rupa artinya apa? Memposisikan kita dalam kondisi maju. Bukan mundur. Amin. Nah, hal yang keempat yang kita dapatkan larilah begitu rupa artinya apa? Namanya lari beda dengan jalan. Kalau jalan bisa lambat, bisa cepat. Tetapi kalau dikatakan lari, satu kata, yaitu apa? Cepat. Amin. Jadi hari-hari ini Tuhan minta terus percepatan iman kita. Percepatan ibadah kita.
percepatan doa kita. Sekalipun kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Sekalipun keadaan ekonomi global hari-hari ini. Tetapi jangan sampai kita memposisikan diri kita untuk dikuasai oleh ketakutan. Ya, jangan sampai terintimidasi dengan keadaan yang ada, tapi terus berlari dengan cepat. Artinya apa? Iman kita terus bertumbuh. Amin. Ya, ibadah kita sekalipun kita ada di rumah, memang di tempat-tempat ibadah ini yang sekarang ini kita lakukan online, tapi itu juga justru memberikan kita tetap semangat. Tetap semangat. Tidak pernah luntur iman kita. Terus bergerak dengan cepat. Karena apa? Karena dalam kondisi seperti ini terlihat mana yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mana yang lambat dengan Tuhan. Akan terlihat dalam kondisi seperti ini. Karena itu saudaraku, sekalipun kita ada di ibadah di rumah, kita mendengar khotbah online hari ini, tetapi kita memposisikan bahwa kita dalam kondisi cepat. Artinya apa? Doa-doa kita, ibadah kita, pelayanan kita tidak pernah mundur, tapi terus maju dan kita keluar sebagai pemenang. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, inti khotbah kita hari ini, yaitu kita memperhatikan 3 hal yang harus kita perhatikan. Amin. Ada 3 hal yang harus diperhatikan supaya kita bisa lari begitu rupa. Amin. Supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus dan kita keluar sebagai pemenang. Sama dengan di dalam pertandingan lari yang diumpamakan oleh Rasul Paulus. Ya, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, start. Katakan start. Yang kedua, masuk finish. Katakan masuk finish. Dan yang ketiga, juara. Katakan juara. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hal yang pertama yang harus kita perhatikan supaya kita bisa lari begitu rupa, menjadi serupa dengan Kristus. Yang pertama yaitu start. Harus sama. Kenapa dikatakan start harus sama? Start harus sama. Kita perhatikan dalam pertandingan lari Bapak Ibu. Ya. Latar belakang yang pertama, sering juara. Ketika bertanding tetap start. Yang kedua, baru kali pertama ikut dalam pertandingan lari tersebut, tetap harus start. Yang ketiga, sudah sering ikut pertandingan lari, ya, tetap harus start. Sama, tidak terkecuali, harus dimulai dengan start. Amin. Nah, start itu apa? Awal. Start itu apa? Pertama-tama. Ini yang Tuhan minta supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Supaya kita bisa berlari dan kita keluar sebagai pemenang. Yang pertama, start. Artinya apa? Perhatikan cinta mula-mula kita dengan Tuhan. Amin. Perhatikan kasih mula-mula kita dengan Tuhan. Ini yang Tuhan minta kita hari-hari ini. Jangan sampai kita suam-suam kuku. Ya, tidak panas, tidak dingin. Tapi yang Tuhan minta supaya apa? Supaya kita kembali kepada kasih yang semula. Ya, Wahyu pasal 2 ayat 4 dan 5 berkata, perhatikan kasih mula-mula kita. Ya, kembali kepada kasih mula-mula itu. Jika tidak kembali kepada kasih mula-mula, maka kita tidak berkenan pada Tuhan. Ya, karena itu Tuhan minta hari-hari ini supaya kita perhatikan cinta mula-mula kita, gairah kita dengan Tuhan, motivasi kita dengan Tuhan. Haleluya. Kasih kita kepada Tuhan. Dulu awal-awalnya kita terima Yesus, semangatnya luar biasa. Mari, di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19, di tengah keadaan ekonomi global hari-hari ini,
Di tengah situasi dan kondisi yang tidak mengenakan, jangan sampai kehilangan semangat dengan Tuhan. Amin. Jangan sampai kita mundur dengan Tuhan. Jangan sampai kita memposisikan diri terikat dengan dosa, keduniawian, dan kedagingan. Tapi yang Tuhan minta kita hari-hari ini, mari kita perhatikan. Mari kita perhatikan start hidup kita. Awal hidup kita. Pertama-tama, cinta pertama-tama kita dengan Tuhan. Itu membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita keluar sebagai pemenang dalam perjuangan rohani ini. Dalam pertandingan iman kita hari-hari ini. Sampai garis akhir. Kenapa? Karena kita menempatkan, kita memposisikan lari begitu rupa. Kita memposisikan bagaimana keadaan kita. Tetap bergairah dengan Tuhan. Tetap memiliki roh yang menyala-nyala dengan Tuhan. Situasi apapun juga. Katakan amin. Karena itu mari. Tetaplah dalam cinta mula-mula. Amin. Tetaplah dalam kasih yang mula-mula. Itu yang Tuhan minta kita hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Untuk kita tetap pada kasih yang mula-mula. Untuk kita tetap pada cinta yang mula-mula. Mari kita baca. Kolose 1 ayat 23. Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama. Haleluya. Ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini yang Tuhan minta. Supaya kita tetap pada kasih yang mula-mula. Karena itu memang start ini, cinta yang mula-mula ini yang dimaksud dengan Tuhan minta. Menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita keluar sebagai pemenang. Karena itu untuk kita tetap dalam cinta yang mula-mula. Tetap pada kasih yang mula-mula. 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus bertekun dalam iman. Harus bertekun dalam iman. Artinya apa? Ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita memelihara iman. Ya, kita memelihara iman di dalam berbagai realitas kehidupan. Wow, saya ulangi. Ya, bertekun dalam iman artinya apa? Bagaimana saudara dan saya memelihara iman di dalam berbagai realitas kehidupan ini. Katakan amin. Ya, Tuhan minta hari ini supaya apa? Supaya kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Ya, sekalipun belum melihat, sebelum terlihat, kita tetap percaya. Sekalipun dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk kita percaya, tetapi kita tetap mempercayai Tuhan. Sekalipun kita belum melihat apa yang kita harapkan itu, saudara. Mari kita terus jaga ini. Ini untuk kita tetap dalam cinta yang mula-mula, ya. Supaya apa? Kita terus bertekun dalam iman. Terus memelihara iman kita. Dan untuk memelihara iman ini atau bertumbuh dalam iman, ingat, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, iman itu bertumbuh dari mana? Kesukaran dan penderitaan karena Kristus. Apalagi iman itu bisa meningkat apabila ada di dalam roh. Berdoa dalam roh. Dengan kata lain apa? Hari-hari ini dalam kita menjaga cinta mula-mula, tetap menyembah dalam roh. Berbahasa roh yang bisa bahasa roh. Amin. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Ini yang membuat kita tetap
pada kasih yang mula-mula. Sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua dikatakan untuk kita tetap pada kasih yang mula-mula. Dikatakan apa? Tetap teguh dan tidak bergoncang. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Saudaraku, hari-hari ini goncangan sana sini. Semuanya digoncang. Semuanya digoncang. Seluruh dunia mengalami goncangan ini. Tapi Tuhan minta supaya kita tetap pada start. Tetap pada cinta yang mula-mula. Amin. Yaitu apa? Tetap teguh tidak bergoncang. Ada alasan. Ada alasan kenapa kita tetap teguh dan tidak bergoncang. Karena saudara dan saya ada di kerajaan sorga yang tidak tergoncangkan. Amin. Karena itu tetaplah mengucap syukur. Beribadahlah kepada Tuhan dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Kenapa? Karena sekalipun semua digoncang, tapi saudara dan saya ada dalam kerajaan sorga yang tidak tergoncangkan. Ini saudara, untuk kita tetap pada cinta yang mula-mula, sehingga kita bisa berlari begitu rupa. Tetap teguh, jangan sampai iman kita tergeser hanya karena keadaan yang terjadi. Oleh karena realitas kehidupan ini, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Apalagi jangan sampai kita kecewa dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, yang ketiga tadi dikatakan supaya kita tetap pada cinta mula-mula. Jangan sampai dikatakan tergeser pengharapan Injil itu. Apa artinya? Tuhan minta hari-hari ini, larilah begitu rupa. Menjadi serupa dengan Kristus. Yaitu apa? Memperhatikan cinta yang mula-mula itu. Artinya apa? Enak ataupun tidak enak. Baik ataupun tidak baik. Siap ataupun tidak siap. Tetaplah beritakan Injil. Tetaplah beritakan Injil. Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Amin. Hari-hari ini jangan sampai tergeser pengharapan Injil. Injil artinya kabar baik. Tuhan minta supaya kita tetap pada cinta mula-mula. Mari, jangan sampai kita terpengaruh lagi dengan kabar-kabar yang menakutkan. Amin. Jangan sampai kita terpengaruh dengan berita-berita yang bisa melemahkan iman kita. Yang membuat kita bisa terintimidasi dengan keadaan yang ada. Mari terus maju. Terus perhatikan cinta yang mula-mula ini. Perhatikan start hidup kita. Jika start kita benar, ya, ketika kita terus melangkah dan terus berlari, maka penting kita bisa keluar sebagai pemenang. Haleluya. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan supaya kita lari begitu rupa, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus dan kita keluar sebagai pemenang. Yang pertama, perhatikan start kehidupan kita. Amin. Perhatikan cinta mula-mula kita. Perhatikan kasih mula-mula kita. Haleluya. Yang kedua, tadi dikatakan untuk kita bisa berlari begitu rupa. Yang kedua artinya finish. Masuk finish. Perhatikan Bapak Ibu. Untuk masuk finish, setiap para pelari ketika masuk finish yang harus diperhatikan dengan baik, yaitu apa? Waktunya pasti berbeda. Saya ulangi, dengar baik ini. Oh ya, setiap para pelari yang sampai di garis finish pasti waktunya itu berbeda. Pasti berbeda, tidak sama. Ya, yang masuk finish yang pertama mungkin kalau dia lari 100 meter mungkin ya sekitar masuknya itu sekitar 60 detik. Pasti yang kedua itu di atas 60 detik dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dengan kata lain, masuk finish waktunya berbeda. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan supaya kita bisa lari begitu rupa dan kita keluar sebagai pemenang, menjadi serupa dengan Kristus, yaitu apa? Fokus. Fokus. Fokus kepada garis akhir. Ulangi. Fokus kepada garis akhir. Fokus di finish. Jangan fokus di waktu perbedaan. Bapak Ibu perhatikan, bayangkan kalau para pelari sedang lari, dia cuma fokus di jam
dia cuma fokus di waktu, maka dia akan tertinggal, akan dilewati oleh pelari yang lain. Tetapi saudaraku, fokus pada garis akhir. Fokus pada finish. Pesan yang kuat Tuhan minta supaya kita bisa lari begitu rupa, menjadi serupa dengan Kristus. Mari hari ini jangan fokus pada masalah. Jangan fokus kepada realitas kehidupanmu. Jangan fokus kepada kenyataan yang kau alami. Dan jangan fokus apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Tapi teruslah fokus sama Tuhan. Fokus sampai garis akhir. Amin. Bahwa hidup ini hanya sifat sementara. Alkitab berkata hidup ini ya sementara. Ya. Hidup ini kata Paulus seperti kemah. Ya. Alkitab berkata hidup ini seperti bunga, seperti rumput. Ya, sementara. Karena itu Tuhan minta supaya kita bisa berlari begitu rupa, menjadi serupa dengan Kristus, dan kita keluar sebagai pemenang. Mari, jangan fokus di perbedaan. Haleluya. Kalau kita perhatikan ya, di dalam keluarga, waduh, perbedaan-perbedaannya pasti sangat menonjol. Kesalahpahaman itu sangat amat menonjol. Tetapi kenapa kita bisa bertahan dalam keluarga? Kenapa? Karena fokus kita sampai garis akhir. Bagaimana keluarga kita dipulihkan, bagaimana keluarga kita ya mengalami kebahagiaan. Kenapa? Karena tidak fokus di pertengkaran, tidak fokus di perselisihan, tidak fokus di kepahitan, tidak fokus di sakit hati. Tapi karena fokus di pengampunan, fokus di saling mengasihi, fokus di saling membangun, saling menguatkan, bagaimana mendatangkan damai sejahtera. Hanya fokus di situ. Sehingga apa? Keluarga masuk finish. Amin. Begitu juga kita dalam pelayanan. Begitu juga kita dalam pelayanan, hubungan gembala pengerja dengan jemaat dan seterusnya. Karena fokus kita kepada unity, saya ulangi. Karena fokus kita kepada kesatuan hati. Fokus kita kepada unity. Sehingga dengan kondisi-kondisi yang terjadi hari ini, itu tidak mempengaruhi. Tetap saja kita ibadah lewat online hari-hari ini. Sambil menunggu kapan kita bisa ibadah lagi bersama-sama tatapan muka seperti yang lalu-lalu. Kenapa? Karena kita fokus. Bukan saling menyalahkan. Kita tidak fokus di saling menyalahkan, tapi kita fokus di unity, saling membangun, saling menguatkan satu dengan lain. Sehingga apa? Sehingga pelayanan kita masuk finish sampai garis akhir, dimuliakan oleh Tuhan. Begitu juga bisnis, begitu juga pekerja dan lain-lain. Amin. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan, lari begitu rupa, yaitu apa? Sampailah kepada finish. Jangan fokus di perbedaan. Ya, fokus sampai garis akhir. Fokus masuk finish. Katakan amin. Kalau kita bicara garis akhir, ya, saudaraku, kita tahu kapanpun kematian bisa terjadi. Kalau kematian itu sudah terjadi, itulah garis akhir. Tapi selama kita hidup, mari kita terus fokus sama Tuhan. Amin. Garis akhir yang kedua bisa berbicara Tuhan segera datang. Ya, berbentuk kita yang hidup, kita diangkat Tuhan. Haleluya. Tapi kita tetap setia dengan Tuhan. Kita tidak meninggalkan Tuhan. Ya. Yang ketiga dan yang terakhir yang harus kita perhatikan supaya kita bisa berlari begitu rupa, menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Dan kita keluar sebagai pemenang. Yang ketiga adalah juara. Katakan amin. Nah, mari kita perhatikan juara. Di dalam pertandingan lari, ya, tentunya ya status juara sebagai berikut. Yang pertama, juara satu orang. Betul, Bapak Ibu? Nah, ada juara 10 orang. Ya, juara 1 ya 1 orang. Juara 2 1 orang. Juara 3 1 orang. Perhatikan, juara 1 1 orang, juara 2 1 orang, juara 3 1 orang, dan seterusnya. Kalau ada 10 peserta, berarti juara yang ke-10 tetap 1 orang. Apa
Apa yang kita dapatkan di sini? Supaya kita bisa berlari begitu rupa. Menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita keluar sebagai pemenang. Yaitu apa? Masing-masing kita. Setiap kita. Ya, Tuhan memberikan kita karunia. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, dan seterusnya. Tapi yang mengerjakan itu di hadapan Tuhan disebut 1. Ada amin? Mari kita setia. Matius pasal 25. Setialah kepada perkara-perkara yang kecil. Ya, firman Allah katakan bagaimana setiap pribadi kita diberikan karunia masing-masing. Diberikan karunia masing-masing. Berbeda-beda. Ya, jumlahnya juga berbeda-beda. Tetapi semuanya itu di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan kita sama. Ada amin? Hari ini saya berkhotbah online. Bapak Ibu di rumah mendengar. Tentunya ada bagian-bagian yang dikerjakan. Karena kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Maka kita sama di hadapan Tuhan. Ada amin? Karena itu mari. Untuk kita lari begitu rupa. Tuhan minta. Supaya apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita temukan itu. Ya. Kita kembangkan itu. Ya. Kita temukan. Kita kembangkan. Dan kita salurkan itu. Saya percaya. Hari-hari ini. Di dalam pertandingan iman. Dalam perjuangan. Peperangan rohani hari-hari ini. Hidup ini suatu perjuangan. Hidup ini suatu perlombaan. Terus kita berlari begitu rupa. Artinya menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih untuk firman. Biarlah Tuhan kami terus berlari begitu rupa. Menjadi serupa dengan Kristus. Dan kami keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Apapun keadaanmu hari-hari ini. Apapun masalahmu hari-hari ini. Percayalah. Engkau akan keluar sebagai pemenang. Karena itu larilah begitu rupa. Haleluya. Engkau yang sakit. Taruh tanganmu di bagian sakit atau angkat tangan. Engkau yang mengalami masalah. Masalah keluarga. Masalah ekonomi. Buka hatimu pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur Yesus. Yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga dipulihkan. Hubungan suami istri dipulihkan. Hubungan orang tua anak dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi terobosan keuangan. Diberkati berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Kami sudah berdoa. Mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan.